On fire kita bukan cuma hebat waktu di gereja. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tunjukkan kebenaran ini supaya kalau ada roh Farisi dalam hati saudara hari ini bertobat betul-betul. Dia suka memilih orang-orang berdosa. Saya tahu ada orang-orang yang jahat walaupun Kristen. Begitu datang orang berdosa, hidungnya ngendus kayak anjing tuh, bawa apa ya. Terus pilih-pilih begitu. Awas saudara. Saya tidak hafal KUHP. Tanya para hakim, jaksa, polisi hafal mereka. Kitab undang-undang hukum perkara, hukum pidana, hukum perdata saya nggak hafal. Tapi saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Tanya saya akan jawab saudara. Saya ambil 2 saja KUHS. Nggak ada waktu untuk menerangkan sekian persennya dari seluruh KUHS yang kita punya dalam firman Tuhan ini. Nomor 1, KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga tentang pembunuhan. Kalau di dalam KUHP, pembunuhan itu punya kelas-kelas. Berencana, tidak berencana, sendiri atau rame-rame, itu hukumannya beda semua. Lalu cara membunuh bagaimana, itu pun ada aturannya. Tapi kalau surga, dosa itu dosa. Dengar baik-baik ya. Karena banyak orang Kristen sampai hari ini belum tahu arti dosa bagi Bapa di surga. Karena seringkali konsep agama masuk di benak kita. Semua agama di dunia, dosa itu ditimbang oleh Tuhan mereka. Maka itu Tuhan kita hobinya gak pernah bawa timbangan. Sebab Tuhan kita memandang dosa itu dosa, bukan berat, ringan, bukan ukuran. Dengar ini baik-baik. Ini penting. Maka itu karena Bapa kita tidak pernah mengukur dosa dengan berat ataupun SML-nya. Jadi sangat dianjurkan saudara, kalau berdosa jangan tanggung-tanggung. Yang gede sekali. Dengar ini baik-baik. Saudara tidak pernah ke pelacuran. Dengar. Yang hobinya lihat situs porno di internet. Dengar enggak? Walaupun kita tidak pernah berzina, tapi kalau hobimu ngelihat situs porno, itu sama-sama masuk nerakanya. Tahu enggak? Buat Papa di surga mencuri 5.000 rupiah dengan korupsi 5 miliar, hukumannya sama, neraka. Jadi dosa putih, dosa hitam sama, ke neraka. Ingat itu baik-baik. Jangan anggap neraka seperti kolam renang, ada api yang dangkal untuk anak-anak. Tidak ada. Neraka itu sama dalamnya, apinya. Dengar. Nah, kalau saudara mengerti prinsip Bapa di surga, bahwa buat dia dosa itu dosa tanpa ukuran dan tanpa berat, maka itu KUHS tentang pembunuhan. Lihat ayatnya, tolong buka 1 Yohanes 3:15, saudara. Ngeri sekali. Buat surga, membunuh itu tidak perlu menghilangkan nyawa orang. Apa KUHS berbunyi tentang pembunuhan? Kalau saudara dan saya buat apa? Ayo, buat apa? Membenci saudaranya. Ayo jujur. Berani angkat tangan, saya panggil semua wartawan seJakarta. Siapa seumur hidup termasuk saya hamba Tuhan? Siapa yang seumur hidup nggak pernah benci orang? Ayo cepat angkat tangan. Ada tidak? Dengarkan kriteria benci. Kalau saudara berkata gini, saya misalnya ngomong sama Pak Gembala, Pak Stefanus, sungguh loh Pak Stefanus, saya itu nggak pernah benci orang. Tapi kalau suruh ketemu saya itu malas. Gobloknya sama itu. Nggak pernah benci tapi malas ketemu itu sama. Ayo, kalau saya pakai hukum ini, ada yang lolos nggak dari pasal pembunuhan? Ayo, ada yang lolos nggak dari pasal pembunuhan? Ingat Matius 5, kamu berkata kafir pada saudaramu saja, engkau dihukum.
Wih, kaget saya dengan hukum surga itu. Ngomong kafir saja. Saudara, dosa itu dosa. Tidak ada ukurannya. Yang kedua, pasal perzinahan. Ini lebih gila lagi, saudara. Matius 5, ayatnya cari sendiri. Karena ayat itu sering dibaca. Ingat pasal perzinahan. Buat surga, kalau dalam KUHP, perzinahan itu ada macam-macam. Melecehkan, ya, artinya meraba bagian tertentu dari orang itu dihukum. Ya, apa saja. Tapi surga itu luar biasa. Jangan lagi nyentuh orang. Surga berkata begini, Matius 5. Kalau kamu melihat seseorang lalu menginginkan orang itu, teruskan. Jangan pura-pura nggak tahu. Farisi bertobat. Maka kamu sudah apa? Berzina dengan dia di manamu? Ayo, saya pernah doa gini, Bapak kalau gitu buat mata saya buta, celaka ini mata. Ayo jujur. Berarti semua kita adalah pezina kalau kita nggak bertobat. Betul? Maka itu saudara, dosa itu nggak cuma yang dibuat. Ini yang luar biasa. Belum buat lagi mikir, itu sudah dosa. Bayangkan. Maka itu tidak saya suka lagu Mulia-Mulia, betul. Dia memulihkan kita luar biasa. Dosa kita begitu banyak. Jadi sadar sekarang, apa arti dosa buat Papa di surga? Bukan apanya, berat ringannya, dan bukan besar kecilnya. Dosa itu dosa. Baru nggak suka saja dengan seseorang, dengar, nggak suka, berarti sudah benci, bukan? Lo betul tidak? Begitu nggak suka saja sudah benci, dan kita pembunuh. Maka itu kenapa kita nggak mau ngurus yang beginian? Kenapa kita hanya ngurus dosa yang dibuat saja? Padahal dosa di dalam hidup kita banyak juga yang nggak pernah kelihatan itu. Ngeri sekali kalau kita lihat firman. Nah, karena itu saudara, kalau sebentar kita keluar dari gedung ini dan melihat ada orang-orang di luar sana, biarlah hati belas kasihan ini muncul. Matius pasal 15. On fire itu seperti apa? Lihat ini hati Yesus. Matius 15 ayat yang ke-29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan ia bagaimana? Menyembuhkan mereka semua. Ada yang bau nggak di antara mereka? Ada. Semua tanpa terkecuali. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya setelah semua pelayanan itu. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh apa? Belas kasihan kepada siapa? Orang banyak itu. Sebab sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Jadi apa arti melayani Tuhan? Padahal Tuhan Yesus sendiri tidak ingin dilayani. Maka jawabannya, melayani Tuhan adalah melayani orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus itu. Saya ulangi lagi, melayani Tuhan on fire itu tidak sekedar mengajak orang ke gereja. Catat ini baik-baik. Saya tadi baca di warta luar biasa. KKA targetnya akan punya 50 kelompok. Tema tahunan saudara dalam kitab 2 Petrus pasal 3. Aku tidak ingin pulang ke surga dengan tangan kosong. Lihat di buletin saudara.